Pak RW, selamat siang. Selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan soal kejadian yang sebenarnya saat anggota GRIP datang ke sini terkait dengan konten dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Pak Ahmad Bahar. Ya, waktu itu kan Pak RW sebagai representasi pemerintahan hadir mendampingi anggota GRIP yang datang ke sini. Mungkin bisa dijelaskan karena hari ini narasi yang terbangun adalah bahwa GRIP itu melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap anaknya Pak Bahar, Mbak Ilma. Seperti apa, mungkin bisa dijelaskan, RW? Siap, terima kasih. Saya sebagai Ketua RW pada saat itu melihat dan datang di lokasi ketika kawan-kawan yang bernama GRIP ataupun organisasi di rumahnya Pak Bahar. Pada saat itu memang Pak Bahar tidak ada di tempat, berikut juga ibu atau istrinya juga tidak berada di rumah. Saat itu saya sedang berada di luar komplek. Saya ditelepon oleh Ibu Bahar untuk menyampaikan bahwa ada kawan-kawan dari GRIP di rumahnya dan kemudian minta tolong kepada saya untuk hadir. Dan alhamdulillah sebelum saya hadir di lokasi, saya punya koordinator keamanan untuk hadir di lokasi sebelum saya datang. Ketika saya datang di lokasi, Ibu Bahar juga tidak ada, Pak Bahar tidak ada, yang ada anaknya. Sudah berada di pintu rumahnya setelah mereka atau kawan-kawan dari GRIP berkoordinasi dan menyatakan untuk siap. Kemudian pada saat itu saya telepon kepada ibunya atau istri Pak Bahar. Saya izin untuk mendampingi karena kawan-kawan dari GRIP ingin klarifikasi terhadap anak dari Pak Bahar ini yang bernama Ilma yang juga diduga diketahui menggunakan HP-nya. Oleh karena itu, dengan saya sudah meminta izin Pak Ibu Bahar, kemudian saya juga berkoordinasi dengan Polsek Cimanggis, yaitu Bapak Suprapto sebagai Babin Kantimas hadir di lokasi kejadian. Jadi kami setelah itu kami minta kepada anaknya untuk ikut hadir ke rumahnya atau kantor GRIP di Jakarta. Jadi tidak ada kesan pemaksaan karena saya hadir, koordinator keamanan hadir, keamanan ada, Pak Prapto juga ada. Oleh karena itu bukan upaya daripada penculikan, tetapi memang anaknya sudah berkoordinasi dengan orang tuanya atau ibunya ingin datang ke tempatnya GRIP di Jakarta. Berarti secara sadar dan mau ya, Pak? Ya. Nah, itu dikatakan dari keterangan dari ibu atau istri Pak Ahmad itu sempat masuk ke dalam rumah. Ya ada bahasa inilah pengancaman seperti apa? Saya tidak melihat itu dan kemudian keamanan juga tidak melihat itu. Artinya tidak ada pengancaman atau Tidak ada. Nah, waktu itu kan Pak RW juga ikut ke sana. Betul. Ke kantor GRIP. Kantor GRIP. Nah, mungkin bisa dijelaskan sampai di sana. Sampai di sana lebih kurang jam 7, tapi masih ada suasana maghrib. Saya dan Ilma yang saya bawa bersama dengan kawan-kawan ini ke kantor GRIP, suasana masih maghrib, saya sholat maghrib dulu. Kemudian sambil menunggu katanya Pak Haji Hercules datang. Jadi saya sholat maghrib, kemudian kami sambil nunggu kedatangan Haji Hercules dari rumahnya katanya menuju ke kantor GRIP. Masalah itu apa yang terjadi? Ya pada saat itu saya lihat setelah ketemu pada itu lebih kurang jam setengah 9 atau jam 9 malam, Pak Haji Hercules memang pertama pertama marah karena salah satu dari HP-nya itu adalah dari Ilma, sementara HP dari bapaknya kan tidak ada. Jadi Bung Hercules ya pertama marah, yang kedua dia menyampaikan istilahnya menyampaikan undang-undang Pak,
bapakmu kemana? Ini kena gara-gara bapakmu. Kan gitu. Saya kan tidak ada masalah kan sebagai itu. Jadi Pak Hercules sebagai orang tua waktu itu menyampaikan seperti itu. Bertanya-tanya lah. Termasuk minta KTP. Termasuk minta HP-nya. Untuk dilihat oleh tim. Bahwa benar bahwa HP kamu ikut serta dalam soal ini gitu. Di sana kan dikatakan bahwa Pak Hercules itu meminta untuk dicopot jilbabnya, itu seperti apa, Pak? Itu hanya kalimat. Sebagai orang Muslim, kamu harusnya berbuat baik. Jadi dia menasihati, kalau bisa jangan dipinjam HP-nya depan sama bapakmu. Yang ketiga, dia pakai jilbab. Kalau orang Muslim itu salah kalau umpamanya pekerjaannya mengejek-ngejek sesuai itu. Jadi bukan nggak ada pengataan untuk buka jilbab. Tapi seandainya seorang sebagai muslimah itu kalau melakukan itu tidak layak lah istilahnya. Udah muslimah pakai jilbab, bahkan dibilang mudah-mudahan kalau kau pakai jilbab, kau sholat, wudhu, kamu akan jernih. Jadi Pak Hercules sebagai orang tua menasihati kepada Ilma sebagai anaknya Pak Bar, jangan boleh dipinjam-pinjam HP-mu, apalagi dipakai untuk menghina atau mengejek kepada Pak Hercules. Padahal Pak Hercules nggak kenal ke siapa. Sambil nanya, apakah kamu kenal sama istri saya? Kenapa kamu kirim ke istri saya ke beberapa podcast tersebut gitu? Nah, izin Pak, itu dikatakan penyanderaan atau penculikan. Sementara Pak RW yang hadir waktu itu, saya mengantarkan. itu seperti apa sih di sana itu? Apakah memang seperti yang bukan. Saya mengatakan itu bukan penculikan. Itu istilahnya karena memang HP-nya ada kaitannya dengan ucapan yang disampaikan ke Pak Hercules, maka layak wajar dia untuk klarifikasi kepada Pak Hercules bahwa HP-nya katanya dihack. Apakah dihack atau di cloning? Kan kita tidak tahu. Faktanya Pak Hercules melihat dari HP tersebut. Nah, suasana di sana seperti apa sih? Katanya mencekam sekali gitu. Di sana itu duduk rame-rame di depan, memang banyak, tapi ada wanita, ada kawan-kawan apa. Suasananya memang rame. Bahkan waktu itu karena dia ulang tahun, maka ya kalau dari anggota GRIP bilang bukan ngeprank, dia malah ngomong, emang ini saya prank. Jadi si Ilmanya bilang di prank. Bahwa karena dia ulang tahun ada KTP-nya. Jadi kita ucapan selamat ulang tahun waktu itu. Maka makanlah, setelah itu kita makan. Sambil menunggu kedatangan Pak Hercules, itu kita makan malam. Gitu. Artinya kan ya diperlakukan dengan baik. Ya, diperlakukan baik ya, diterima. Ada dikasih minum, kasih makan, bahkan dikasih obat. Karena dia dia pilek atau apa gitu, dikasih obat, dibelikan gitu. Soal lagi nih Pak, ini yang sangat katanya Pak Hercules melakukan penodongan senjata terhadap Ilma. Nah, saya tidak lihat, nah itu tidak ada. Saya waktu itu memang sedang sholat yang kedua, saya sholat Isya. Jadi waktu itu tidak ada suasana penembakan, sudah penodongan atau enggak ada. Ya, artinya kan Pak RW ada di situ. Ada di situ. Nah, karena yang terbangun hari ini seolah-olah Pak RW itu Ketua Umum GRIP itu melakukan pengancaman, melakukan ini gitu kan. Tidak ada. Sebagai orang tua saya lihat, karena Pak Hercules bilang dia juga punya anak perempuan. Yang kedua dia juga menceritakan bahwa Pak Hercules ini santri-santrinya ada di sini setiap malam Jumat melakukan pengajian ataupun doa. Jadi dia berharap Ilma tidak lagi melakukan hal-hal ini. Sebagai orang tua Pak, saya lihat Pak Hercules ngomong gitu. Nah, ini kita kembali ke Pak Ahmad Bahar Pak. Katanya Pak Ahmad Bahar sempat mendatangi Bapak untuk apa sebenarnya Pak? Pak Bahar malam Sabtu itu datang kemari minta tolong kepada saya menceritakan bahwa saya ketika pulang dari Jogja dia seakan-akan membuat cerita, seakan-akan menurut dia tapi katanya di hack HP-nya, yaitu dia ikut serta menjelek-jelekan ataupun mengejek Pak
Pak Hercules datang kemari minta tolong kepada saya dihack Pak, HP saya katanya gitu. Tapi saya bilang saya tidak kenal dengan Pak Hercules, maka saya belum bisa memberikan jawaban. Nah kemungkinan lah dia itu setelah pulang dari kantor RW, dia kemana-mana. Dan pada saat hari Minggu sampai dengan malam itu, HP-nya Pak Bahar itu mati. Nah kami padahal setahu seinformasi yang kami dapatkan ketika kawan-kawan dari GRIP datang ke rumahnya itu sudah berjanji untuk minta maaf, berjanji untuk klarifikasi kepada Pak Hercules. Mungkin ada laporan dari pengakuan dari Pak Ahmad itu, beliau kemana Pak? Dia katanya malam itu berada di rumahnya Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI di Tapol. Ngapain Pak? Ya kemungkinan besar dia mau minta klarifikasi juga kepada Pak Wakil Presiden, tapi kelihatannya tidak ketemu. Tapi dia tidak pulang waktu itu. Oh iya, karena kan harusnya yang diharapkan dari GRIP itu kan beliau sendiri yang untuk klarifikasi dengan Pak Hercules kan. Nah itu kan niatnya ke sini atau seperti apa Pak? Ya niatnya itu kan sudah dilakukan oleh Pak Bahar ketika kawan-kawan pertama datang di hari Sabtu. Dengan janji hari Minggu itu dia akan datang ke menemui Pak Haji Hercules. Tapi kenyataannya tidak. Tapi kalau hari ini narasi yang keluar itu kan berubah-berubah lagi kan, seolah-olah itu padahal kan sudah perjanjian damai kemarin kan. Betul. Gitu. Tapi hari ini Pak Bahar sudah melakukan melakukan pelaporan di Polda, sama juga sudah mengadu ke Komnas HAM. Mungkin tanggapan dari Pak RW seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya kepada Pak Bahar pun saya bersama RT sudah menyatakan, kan Pak RT juga saya bawa bahwa saya sudah mendampingi Pak Bahar. Saya sudah ikut siaran pers. Jadi hari Minggu di Polres Depok, kemudian hari Senin kami menyatakan siaran pers kepada umum, minta maaf, menyesali kegiatannya. Harapan kami dengan adanya siaran pers tersebut, pernyataan minta maaf tersebut tutup, selesai. Karena seperti itulah yang dikatakan oleh Pak Bahar, oleh Pak Haji Hercules. Tetapi kenapa setelah hari Selasa, Rabu, ini kok malah Pak Bahar membawa anaknya ke pihak-pihak yang lain? Ini yang kami juga sayangkan. Kita minta maaf. Sebagai lingkungan kami pun merasa terganggu. Pak RT dan Pak RW di sini, kawan-kawan di sini. Terganggu seperti apa Pak? Ya artinya dengan banyaknya, dengan informasi yang ada, datang ke lokasi. Nah ini yang menjadi masalah bagi kami. Sementara kami kan ingin damai. Dengan kami datang itu kan kami ingin damai. Dan dengan Bapak Bahar sudah menyatakan permintaan minta maaf, kenapa lagi dibelokkan lagi ke anaknya, ke tempat-tempat yang lain? Ada maksud apa kira-kira? Kami pun tidak setuju atas tindakan daripada Pak Bahar tersebut. Ini terkait narasi dia melaporkan ke Polda ya? Ya. Indikasinya apa? Padahal kan sudah minta maaf ya? Sudah minta maaf. Bapak tahu? Indikasinya mungkin dia mau ya saya berasumsi dia beralibi lain atau faktor lain. Apakah ada orang-orang yang tanda kutip meminta supaya anaknya berlaporan atau gimana? Ya yang setahu saya dari dia melapor ke Muhammadiyah di Jakarta, LBH Jakarta. Nah apakah ini merupakan cara dia untuk menandingi ataupun beralibi terhadap Pak Haji Hercules? Saya nggak tahu. Tapi kami pengurus RT dan RW sudah datang ke rumahnya untuk segera, kan sudah maaf. Apalagi Pak. Jadi Pak RT dan Pak RW kami sudah datang untuk bilangkan kepada dia, tolonglah udah, biar suasana di tempat kita ini damai. Kan sudah damai, Pak Haji Hercules juga nggak ada. Gitu. Jadi saya lihat ini Pak Baharnya yang mencoba mencari jalan lain gitu. Ya, tadi kan Pak RW bilang Pak Bahar
mengaku handphonenya dihack, Ya, ya kan? ya, Kemudian beberapa hari kemudian sepakat untuk berdamai berdamai. dengan konferensi pers bersama anaknya. Ya, Nah, setelah itu kan sebenarnya urusan dengan Pak Hercules yang sudah dirugikan sudah selesai kan? selesai. Nah, terus tiba-tiba Senin, Selasa, Rabu ada pembelokan lagi narasi ini, Betul, iya kan? betul. Dengan anaknya untuk membuat sebuah kelanjutan lah ya. Ya, Itu kan tidak diinginkan Pak RW. betul. Apakah Pak RW tahu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendompleng lah ya, Membackingi, membacking atau apapun gitu, Iya. sehingga ini jadi memperkeruh. jadi memperkeruh suasana. Padahal kan sudah damai kan? Sudah damai. Nah, Pak RW tahu siapa orang itu? Saya tidak tahu pasti, tetapi yang saya tahu itu adalah dia pernah wawancara dengan Pak Amin Rais. Dia pernah ngomong juga mau ke Pak Maruf Amin. Itu sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Iya sini, maaf. Dia datang kemarin minta maaf, minta tolong bantu. Bahkan malam itu dia sempat cerita mau ke Pak Zulkifli Hasan. Nah, apa yang diberikan, apakan yang diapakan saya nggak tahu. Karena saya posisi di sini kantor RW. Tapi saya tahu bahwa anaknya tidak dilakukan penculikan. Kami koordinasi dengan ibunya. Saya bawa, Bu, saya yang jamin. Karena untuk klarifikasi. Nah, ketika sampai di tempatnya Pak Hercules juga atau kantor GRIP, itu juga kita bawa lagi, tidak disentuh apa-apa anaknya. Berarti isu yang di medsos viral itu ditembak segala macam, ancaman kasus itu bohong? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Karena Bapak ada di lokasi. Ada di lokasi. Tidak melihat itu Tidak ya? melihat itu saya. Ya. Harapan Bapak sekarang apa nih Pak? Harapannya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pak Bahar, ya kan, itu yang kita selesaikan. Kita musyawarah. Kenapa timbul lagi? Apa artinya siaran pers yang sudah kita lakukan? Baik di Polres, minta maaf, sudah salaman. Kemudian besoknya kita ke Metropol, gedung sambil makan, kita siaran pers. Kenapa kok ada lain gitu? Oleh karena itu ini yang menjadi permasalahannya. Kami sebagai masyarakat juga tidak senang, tidak berharaplah untuk tindak lanjut. Harapan kami Pak Bahar dengan legowo tanpa maksud membawa-bawa yang lain tadi itu ya kan membacking siapa, jangan. Kita selesaikan karena memang sudah ya kita anggap tuntas. Untuk Pak keamanan Pak, gimana Pak? Apa yang dikatakan Pak RW benar, sudah koordinasi dengan istrinya dalam hal ini Ibu Bahar yang sebutkan itu. Ya. Jadi memang ada di teras, saya datang itu ada di teras, kan penggeledahan yang dikatakan itu, cuman hanya di teras rumahnya, gitu. Itu pun memang benar ada di belakang pintu. Jadi saya pas datang itu pun si Ilmanya itu sudah di luar, udah rapi. Sudah rapi, siap. Sudah siap untuk jalan. Dan Gitu. itu pun Pak RW-nya diminta sama Ilma di sampingnya. Terus Nggak beda dia mobil. minta saya didampingin terus. Di mobil pun saya berdampingan terus gitu. Berarti sangat disayangkan ya keterangan yang dibelokkan. Iya, Iya, dibelokkan. tidak sesuai fakta lah gitu aja. Jadi sesuai fakta ya Pak. Tidak sesuai fakta. Gitu. Jadi Pak Haris. ya. Koordinator keamanan RW yang saya perintahkan sebelum Sebelum saya Pak RW datang. datang, saya dulu yang nyamperin dia. Gitu.